Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ketut Sugiatnyana Putra. Nomor induk mahasiswa 0120231145. Mahasiswa Keperawatan Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. Di sini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada kasus rabies sebagai tugas keperawatan agregat komunitas. Rabies adalah penyakit infeksi akut yang menyerang susunan saraf pusat, menyerang hewan berdarah panas dan manusia, disebabkan oleh virus rabies. Virus ini masuk dalam keluarga Rhabdovirus. Biasanya kasus rabies selalu diakhiri dengan kematian. Virus rabies dapat menular ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies. Sampai saat ini belum ditemukan obat, yang ada hanya vaksin anti rabies atau VAR. Penyelamatan utama yang dapat dilakukan adalah melalui penata laksanaan luka gigitan dan kecepatan dalam pemberian VAR. Nah, hewan apa saja yang dapat menularkan virus rabies? Yang pertama ada anjing, kemudian kucing, kera. Untuk di luar negeri sudah ada beberapa kasus penularan melalui kelelawar, serigala, rakun atau musang. Cara penularan virus rabies dapat melalui gigitan hewan yang tertular rabies, di antaranya anjing, kucing, kera. Sementara di luar negeri, penularan bisa melalui kelelawar, serigala, dan musang. Dapat juga melalui non-gigitan, misalnya jilatan hewan penular rabies pada luka, transplantasi dengan bahan yang mengandung virus rabies pada kulit yang lecet atau mukosa. Nah, bagaimana proses perjalanan virus rabies di dalam tubuh manusia? Pertama, virus masuk melalui gigitan hewan penular rabies. Kemudian terjadi replikasi virus rabies di jaringan otot sekitar lokasi gigitan. Kemudian virus masuk ke sistem saraf perifer, berjalan secara retrograde. Kemudian terjadi replikasi virus pada ganglion spinal dan terus berjalan ke atas menuju sistem saraf pusat. Kemudian terjadi infeksi pada otak. Virus ini bereplikasi secara cepat di sel-sel otak. Kemudian virus menyebar ke berbagai jaringan dan organ seperti kelenjar ludah, kornea, dan ginjal. Bagaimana cara mengenal anjing gila? Yang pertama, bisa dilihat dari sikap anjing yang menjulurkan lidah, kemudian mengeluarkan air liur yang berlebihan, menyelipkan ekor di bawah perut, kemudian takut dengan kondisi terang, galak. Nah, jika terkena gigitan anjing demikian, segera tangkap anjing tersebut untuk dilakukan observasi tanda-tanda rabies lebih lanjut. Selanjutnya, gejala klinis pada pasien yang terinfeksi virus rabies dapat dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama, stadium prodromal. Pada stadium ini, gejala awalnya berupa demam, malaise, mual, dan muntah. Yang kedua, stadium sensoris. Pada stadium ini, pasien merasakan rasa nyeri atau panas, disertai rasa kesemutan pada tempat bekas luka, disusul dengan rasa cemas dan reaksi yang berlebihan terhadap rangsangan sensorik. Yang ketiga, yaitu stadium eksitasi. Pada stadium ini, pasien gelisah hebat dan terkaget-kaget dan kejang-kejang. Penderita sering meninggal pada stadium ini. Selanjutnya yang keempat, yaitu stadium paralisis, di mana pasien mengalami apatis, stupor, koma, dan bahkan meninggal. Masa inkubasi dari virus rabies tergantung dari jumlah dan besar luka, lokasi luka, atau route inokulasi, kemudian banyaknya saraf di luka gigitan, jumlah virus dan sifat strain virus atau virulensinya,
yang berkisar antara 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Tetapi pada umumnya masa inkubasi berkisar antara 3 sampai 8 minggu. Selanjutnya, bagaimana cara penanganan luka gigitan hewan penular rabies? Yang pertama, lakukan pencucian luka gigitan dengan sabun atau deterjen di bawah air mengalir selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dilakukan secara berulang-ulang dan diberi antiseptis. Tidak dibenarkan menjahit luka, dan bila terpaksa dengan jahitan situasi, perlu diberi SAR atau serum anti rabies secara infiltrasi di sekitar luka gigitan. Kemudian pemberian pengobatan pasteur atau post exposure treatment sesuai dengan protap. Kemudian lakukan pemberian obat lain seperti antibiotik berdasarkan ATS bila diperlukan atau simptomatis. Kategori pajanan dan rekomendasi tata laksana rabies menurut WHO. Kategori 1, jenis kontak menyentuh atau memberi makan hewan, jilatan pada kulit untuk rekomendasi tata laksananya, lakukan pencucian luka dan tidak perlu diberi VAR atau vaksin anti rabies. Kategori 2, jenis kontak menggigit terbuka, luka goresan kecil atau lecet tanpa perdarahan. Rekomendasi tata laksana, lakukan pencucian luka dan perawatan luka. Segera berikan vaksin anti rabies. Hentikan pemberian vaksin bila hasil observasi selama 10 hari hewan sehat atau jika pemeriksaan laboratorium terhadap hewan negatif dengan teknik pemeriksaan yang memadai. Kategori 3, jenis kontak, gigitan atau cakaran yang menimbulkan luka transdermal, baik satu atau banyak. Kemudian jilatan pada kulit yang rusak, kontaminasi selaput lendir dengan air liur karena jilatan dari hewan dan terpapar dengan kelelawar. Rekomendasi tata laksana, lakukan pencucian luka dan perawatan luka. Segera berikan vaksin dan serum anti rabies. Kemudian hentikan pemberian vaksin bila hasil observasi selama 10 hari hewan sehat atau jika hasil pemeriksaan laboratorium terhadap hewan negatif dengan teknik pemeriksaan yang memadai. Pengobatan pada kasus rabies, manajemen terapi infeksi rabies pada manusia memang belum memuaskan bila penyakit ini sudah menunjukkan gejala. Hingga saat ini belum ada laporan kasus yang dapat bertahan hidup setelah manifestasi dari penyakit ini timbul. Pencegahan yang dapat dilakukan sehingga terhindar dari virus rabies. Yang pertama, hindari gigitan binatang penular rabies. Bila terlanjur digigit binatang tersangka rabies, maka dilakukan usaha mematikan atau mengurangi virus rabies dengan cara mencuci luka gigitan dengan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 10-15 menit. Kemudian diberi antiseptik. Di puskesmas atau rumah sakit, luka diinfiltrasi dengan SAR atau serum anti rabies. Dipertimbangkan juga pemberian anti tetanus, antibiotik, dan analgetik. Pemberian imunisasi atau vaksin anti rabies dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pertama, imunisasi sesudah terkontak hewan penular rabies dapat diberikan vaksin anti rabies atau dapat juga diberikan serum anti rabies. Yang kedua, imunisasi sebelum terkontak dapat diberikan vaksin anti rabies. Hal ini diindikasikan bagi masyarakat dengan risiko tinggi, misalnya yang bekerja di pusat penelitian rabies, kemudian dokter hewan, peternak, petugas kebun binatang, dan petugas kehutanan. Adapun pemeriksaan penunjang pada kasus rabies antara lain melalui pemeriksaan elektroensefalogram. Pemeriksaan ini digunakan untuk membantu menetapkan jenis dan fokus dari kejang. Yang kedua, melalui pemindaian CT scan. Pemeriksaan ini menggunakan kajian sinar X yang lebih sensitif dari biasanya
untuk mendeteksi perbedaan kerapatan jaringan. Yang ketiga, magnetic resonance imaging atau MRI. Pemeriksaan ini menghasilkan bayangan dengan menggunakan lapangan magnetik dan gelombang radio, berguna untuk memperlihatkan daerah-daerah otak yang tidak jelas terlihat bila hanya menggunakan pemeriksaan CT scan. Yang keempat, pemindaian positron emission tomography. Nah, pemeriksaan ini untuk mengevaluasi kejang yang membandel dan membantu menetapkan lokasi lesi, perubahan metabolik, atau aliran darah di dalam otak. Yang kelima, uji laboratorium. Uji ini dilakukan dengan fungsi lumbal untuk menganalisis cairan cerebrospinal, hitung darah lengkap untuk mengevaluasi trombosit dan hematokrit, kemudian panel elektrolit dan screening toksik dari serum dan urin. Penata laksanaan rabies, jika ada laporan kasus gigitan, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Pertama, penata laksanaan penderita di sarana kesehatan, yaitu lakukan perawatan luka, cuci dengan sabun 5-10 menit, kemudian berikan antiseptik dan antibiotik, lalu lakukan koordinasi lintas sektoral kepada dinas peternakan setempat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk melakukan pelacakan dan penangkapan hewan penggigit. Dan jika hewan lari atau mati, luka yang dialami penderita hanya luka ringan, maka dapat diberikan vaksin anti rabies. Dan jika lukanya berat, dapat diberikan vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Dan kemudian jika pada saat pencarian dan penangkapan hewan penggigit masih hidup dan luka yang dialami pasien parah, maka dapat diberikan vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Dan jika luka yang diakibatkan ringan, lakukan observasi hewan penggigit selama 10-14 hari. Jika timbul gejala klinis, dapat diberi vaksin anti rabies. Dan jika tidak ada tanda gejala klinis pada hewan penggigit, maka tidak perlu diberikan vaksin anti rabies. Kemudian lakukan penyuluhan pada masyarakat. Ada beberapa poin penting yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait rabies. Yang pertama, bagaimana masyarakat dapat segera melapor ke sarana kesehatan bila ada kasus tergigit anjing. Kemudian berikan edukasi tentang pentingnya mencuci luka gigitan dengan air bersih dan sabun, dan pentingnya melakukan vaksinasi hewan peliharaan penular rabies sehingga peluang penularan rabies di masyarakat dapat diminimalisir. Kemudian bagaimana patofisiologi rabies? Nah, penularan rabies ini dapat melalui hewan penular rabies seperti anjing, kera, dan rakun. Kemudian terjadi gigitan sehingga menimbulkan luka pada pasien dan dapat menimbulkan infeksi. Melalui gigitan ini, virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui ludah hewan penular rabies. Kemudian virus berpindah dari tempat gigitan dengan perantara saraf. Kemudian virus masuk ke medula spinalis dan otak. Kemudian virus berinkubasi sehingga menimbulkan gangguan keseimbangan membran sel neuron, menimbulkan difusi natrium dan kalsium, kemudian menimbulkan depolarisasi membran dan lepasnya muatan listrik berlebih, sehingga pasien menjadi kejang dan menimbulkan kecemasan pada keluarga pasien. Kemudian kejang pada pasien dapat terjadi kejang parsial dan kejang umum. Pada kejang parsial dapat terjadi kejang sederhana dan kejang kompleks. Sementara pada kejang umum dapat terjadi kejang absens, kejang mioklonik, kejang tonikloni, dan kejang atoni. Kejang ini dapat menimbulkan pasien mengalami penurunan kesadaran.
sehingga terjadi cedera. Kemudian kejang juga dapat menimbulkan gangguan peredaran darah, terjadinya hipoksia, peningkatan permeabilitas kapiler, dan menyebabkan sel neurin otak rusak. Kemudian kejang juga dapat meningkatkan aktivitas otot sehingga peningkatan metabolisme yang menyebabkan kebutuhan oksigen menjadi meningkat, sehingga menimbulkan afiksia yang menyebabkan gangguan pola napas. Kemudian peningkatan metabolisme dibarengi dengan peningkatan suhu tubuh sehingga pasien mengalami hipertermi. Asuhan keperawatan pada kasus rabies, yang pertama pengkajian. Yang harus dikaji adalah bagaimana status pernapasan pasien, bagaimana tingkat pernapasan pasien, apakah pasien mengalami takikardi, peningkatan suhu tubuh, kemudian apakah pasien menggigil, kemudian pengkajian status nutrisi, apakah pasien mengalami kesulitan dalam menelan, kemudian apakah terjadi penurunan berat badan, terjadi mual dan muntah, kemudian lakukan pengkajian status gizi pasien. Selanjutnya pengkajian status neurosensori. Kaji adanya tanda-tanda inflamasi, kemudian pengkajian keamanan pasien, apakah pasien mengalami kejang, mengalami kelemahan, kemudian pengkajian integritas ego, apakah klien merasa cemas, kemudian apakah keluarga dan pasien kurang paham tentang penyakit, kemudian selanjutnya pengkajian fisik neurologi, kaji tanda-tanda vital seperti suhu, pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan tekanan nadi. Diagnosa keperawatan pada kasus rabies, yang pertama gangguan pola napas berhubungan dengan afiksia, gangguan pola nutrisi berhubungan dengan penurunan refleksi menelan, hipertermia berhubungan dengan peningkatan metabolisme, cemas keluarga berhubungan dengan kurang terpajan informasi, kemudian risiko cedera berhubungan dengan kejang dan kelemahan, risiko infeksi berhubungan dengan luka terbuka. Intervensi keperawatan pada kasus rabies, yang pertama gangguan pola napas berhubungan dengan afiksia. Setelah diberikan tindakan keperawatan, diharapkan pasien bernapas tanpa ada gangguan dengan kriteria hasil sebagai berikut. Pertama, pasien bernapas tanpa ada gangguan. Kedua, pasien tidak menggunakan alat bantu dalam bernapas. Yang ketiga, respirasi normal 16-20 kali per menit. Adapun intervensinya, yang pertama observasi tanda-tanda vital pasien, terutama respirasi, kemudian beri pasien alat bantu pernapasan seperti oksigen, kemudian beri posisi pasien yang nyaman. Intervensi keperawatan yang kedua yaitu gangguan pola nutrisi berhubungan dengan penurunan refleks menelan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi dengan kriteria hasil. Pasien mampu menghabiskan makanan sesuai dengan porsi yang diberikan atau yang dibutuhkan. Adapun intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama, kaji keluhan mual, sakit menelan, dan muntah yang dialami oleh pasien. Kemudian kaji cara atau bagaimana makanan dihidangkan. Kemudian berikan makanan yang mudah ditelan seperti bubur. Kemudian berikan makanan dalam porsi yang kecil dan frekuensi yang sering. Kemudian catat jumlah atau porsi makanan yang dihabiskan oleh pasien setiap hari. Kemudian berikan obat-obatan antiemetik sesuai dengan program dokter. Dan ukur berat badan pasien setiap minggunya. Intervensi yang ketiga, hipertermia berhubungan dengan peningkatan metabolisme. Setelah dilakukan tindakan keperawatan,
diharapkan demam pasien teratasi dengan kriteria hasil suhu tubuh normal di rentang 36 sampai 30 derajat Celcius, pasien bebas dari demam. Adapun intervensinya yang pertama, kaji saat timbulnya demam, kemudian observasi tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, tensi, pernapasan setiap 3 jam, kemudian berikan kompres hangat. Intervensi keperawatan yang keempat yaitu cemas keluarga berhubungan dengan kurang terpajan informasi tentang penyakit. Setelah diberikan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat kecemasan keluarga pasien menurun atau hilang dengan kriteria hasil melaporkan cemas berkurang sampai hilang, kemudian melaporkan pengetahuan yang cukup terhadap penyakit pasien, kemudian keluarga menerima keadaan penyakit yang dialami oleh pasien. Adapun intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama, kaji tingkat kecemasan keluarga, kemudian jelaskan pada keluarga tentang penyakit dan kondisi pasien, kemudian berikan dukungan dan support kepada keluarga pasien. Intervensi keperawatan yang kelima yaitu risiko cedera berhubungan dengan kejang dan kelemahan setelah diberikan tindakan keperawatan. Diharapkan pasien tidak mengalami cedera dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien tidak ada cedera akibat serangan kejang, kemudian klien tidur dengan tempat tidur yang disertai pengaman, kemudian tidak terjadi serangan kejang yang berulang. Adapun intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama, identifikasi dan hindari faktor pencetus, kemudian tempatkan klien pada tempat tidur yang memakai pengaman di ruang yang tenang dan nyaman, kemudian anjurkan klien untuk istirahat, kemudian sediakan di samping tempat tidur tang spatel dan gudel untuk mencegah lidah jatuh ke belakang apabila pasien mengalami kejang. Kemudian lindungi pasien pada saat kejang. Kemudian intervensi keperawatan pada diagnosa yang keenam yaitu risiko infeksi berhubungan dengan luka terbuka. Setelah diberikan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan tidak terjadi tanda-tanda infeksi. Dengan kriteria hasil tidak terdapat tanda infeksi seperti dolor atau nyeri, kemudian kalor atau panas, kemudian tumor atau bengkak, dan rubor kemerahan, serta fungsiolesa. Nah, adapun intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama, kaji tanda-tanda infeksi, kemudian pantau TTP, terutama suhu tubuh, ajarkan teknik aseptif pada pasien, kemudian cuci tangan sebelum memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, kemudian lakukan perawatan luka yang steril. Implementasi keperawatan pada kasus rabies. Implementasi ini merupakan proses membantu pasien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana pada tahap ini dimulai setelah rencana tindakan disusun, kemudian perawat mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Adapun evaluasi keperawatan pada diagnosa yang pertama yaitu gangguan pola napas berhubungan dengan afiksia, setelah dilakukan implementasi keperawatan, pasien tidak mengalami gangguan dalam bernapas. Kemudian pasien tidak menggunakan alat bantu dalam bernapas. Kemudian diagnosa kedua yaitu gangguan pola nutrisi berhubungan dengan penurunan refleks menelan. Setelah dilakukan implementasi, pasien tidak mengalami gangguan dalam makan dan minum. Kemudian pasien bisa menelan dengan baik dan pasien tidak mengalami penurunan berat badan. Untuk diagnosa yang ketiga, setelah dilakukan implementasi keperawatan, di mana suhu pasien normal di rentang 36 sampai 30 derajat Celcius, kemudian pasien tidak mengeluh demam,
Kemudian pada diagnosa yang keempat yaitu cemas keluarga berhubungan dengan kurang terpajannya informasi. Setelah dilakukan implementasi keperawatan, keluarga pasien tidak mengalami cemas lagi. Kemudian keluarga pasien bisa memahami kondisi pasien dan ikut dalam pemberian pengobatan. Kemudian diagnosa yang kelima yaitu risiko cedera berhubungan dengan kejang dan kelemahan. Setelah dilakukan implementasi keperawatan, pasien tidak mengalami cedera, kemudian pasien tidak mengalami kejang. Dan diagnosa yang keenam yaitu risiko infeksi berhubungan dengan luka terbuka. Setelah diberikan implementasi keperawatan, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti dolor atau nyeri, kalor atau panas, tumor atau bengkak, rubor atau kemerahan, dan fungsiolesa. Kemudian luka pasien terjaga dan terawat. Demikian asuhan keperawatan pada kasus rabies yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sehat dan terima kasih.